Apakah Sabto Darmo itu bertuhan? Permisi, saya Dewa dan Farel Iya. Universitas Ciputra. Kami ingin menanyakan Sabto Darmo lebih dalam dengan Pak Naen. Kami akan melontarkan beberapa pertanyaan. Terima kasih atas waktunya Pak Naen ya. Oh iya, terima kasih Dewa dan Farel ya. Yang pertama kami akan menanyakan bagaimana sih Pak awal mula Sabto Darmo berdiri ini? Jadi awal mula ajaran Sabta Dharma itu pada tanggal 27 Desember tahun 52 di Kota Pari, Kediri, hidup seorang bernama Pak Arjo Sapuro. Ada tetangganya yang baru saja melahirkan. Terus dia syukuran gitu ya. Terus dia itu sambil melakukan atau mau cepat ya tembang-tembang seperti yang tadi itu. Nah, lalu tiba-tiba jam 1 malam itu Pak Arjo Sapuro mau tidur. Nah, yang mau tidur itu terus beber tikar ya. Dia itu ingin tidur tapi kok malah disuruh duduk, dan seperti yang tadi dia duduk bersila terus tangannya bersendagap. Tiba-tiba Pak Arjo Sapuro ini berontak ingin melepas ini semua ya, ingin melepas. Tiba-tiba dia begitu ingin melepas tapi dekapannya semakin kuat. Setiap ingin melepas dia ingin tambah kuat gitu ya. Lalu masih tegak itu dia mengucapkan dengan suara yang keras, Allah yang Maha Agung, Allah yang Maha Rohim gitu, Allah yang Maha Adil ya. Lalu tiba-tiba dibongkokkan ya, sujud kayak tadi yang Dewa lihat tadi. Terus dia mengucap, yang Maha Suci sujud yang Maha Kuasa, yang Maha Suci sujud yang Maha Kuasa, yang Maha Suci sujud yang Maha Kuasa. Makna dibalik nama Sabto Darmo ini apa? Ya sebenarnya Sabta itu artinya 7, Dharma itu adalah kewajiban suci. Yang tema yang kelompok kami angkat itu kan berjudul apakah Sabto Darmo itu bertuhan? Karena stigma masyarakat umum yang belum tahu Sabto Darmo atau kejawen itu kebanyakan menganggap Sabto Darmo itu tidak bertuhan gitu. Gimana menurut dari Pak Naen langsung sendiri sebagai ketua dan pemeluk agamanya? Kalau ajaran Sabto Dharma itu jelas bertuhan ya, dan jelas monoteis, hanya Esun dan Tuhan, hanya saya dalam arti bahwa di dalam diri manusia, menurut ajaran Sabta Dharma, manusia itu berasal dari 3 unsur ya. Nur cahaya itu manusia ada nur yang di dalamnya itu merupakan percikan dari cahaya Tuhan. Cahaya Tuhan itu karena cahaya agung, maka di dalam diri kita ini ada nur percikan. Ya namanya percikan ya nur yang kecil ya. Lah ini di dalam ajaran Sabta Dharma, maka kewajiban warga Sabta Dharma harus bersujud kepada Yang Maha Kuasa. Penyebutan Tuhan itu Yang Maha Kuasa gitu ya. Jadi yang di ritual yang dilakukan dengan cara sujud, tadi sudah saya sampaikan bahwa sujud ini adalah merupakan kebutuhan manusia, bahwa kita harus bersujud kepada Tuhan. Tadi kan saya sudah mengucapkan yang tadi diterima Pak Arjo Sapuro, yang akhirnya bergelar Sri Kutomo, Allah yang Maha Agung, Allah yang Maha Rohim, Allah yang Maha Adil, itu kan. Itu adalah passwordnya itu, untuk membuka, untuk menuju kepada cahaya Tuhan. Itu terus mohon ampun dan kita bertobat untuk tidak mengulang kesalahan-kesalahan dan laku-laku kita yang bertentangan dengan hukum Tuhan yang ada di dalam Wawara 7 tadi. Jadi kalau kita melanggar itu, maka kita punya kewajiban untuk selalu mohon ampun kesalahan kita. Dan yang kita lihat di depan kan ada patung Semar nih Pak. Oh iya. Apa keterkaitannya patung Semar sama Sabto Darmo? Ya, jadi patung Semar itu tadi kan saya menyampaikan bahwa di dalam
asal mula manusia itu namanya tesing dumati. Tesing dumati di dalam setiap manusia itu ada unsur yang pertama adalah nur cahaya. Nur cahaya itu berasal dari percikan cahaya Tuhan yang ada di dalam diri kita, yang namanya roh suci manusia. Kalau di dalam ajaran Sabda Dharma namanya yang Maha Suci. Nur Rasa Nur Buat adalah Bapak dan Ibu. Ya. Asal artinya adalah tiga unsur ini ada Nur Rasa, Nur Buat, Nur Cahaya. Nur Cahaya yang akhirnya menamakan dirinya yang Maha Suci, Roh Suci, itu dilambangkan dengan semar. Sangat cukup menjelaskan pertanyaan-pertanyaan kami. Oh iya, Dewa. Oke. Masyarakat umum yang ingin tahu lebih dalam tentang Sabto Dharma. Kami berterima kasih banyak. Oh iya, Dewa Farel dan yang lain ya. Ini sesi wawancaranya sudah saya oh iya bisa lihat-lihat dulu kitanya juga. Oh iya, yuk kita ke sana wawancaranya sudah selesai. ngopi-ngopi ya. Terima kasih banyak. Yuk, makasih ya.